Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hermati Putri. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan Muamalah. Ya, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya yang judulnya Etika Islam. Etika Islam adalah usaha mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di panca sinar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju keridhoannya dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlak yang berarti budi pekerti, tabiat ataupun watak. Ya. Rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Istilah rahmat di sini diartikan sebagai cinta yang mengekspresikan memberikan kebaikan nyata kepada kasih. Konsep rahmatan lil alamin ini ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh makhluk hidupnya. Secara lebih spesifik, konsep rahmatannya itu mencakup beberapa. Yang pertama ada ketuhanan yang maha rahman dan rahim. Yang kedua ada kenabiatan rahmat, yakni untuk mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga itu ada kitab suci rahmat, yang di dalamnya terkandung fungsi sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi manusia. Ada juga hakikat Islam rahmatan lil alamin. Islam dikenal sebagai agama yang penuh damai dan penuh kasih sayang. Hal tersebut sejalan dengan julukannya Islam rahmatan lil alamin. Tidak hanya lil alamin, memiliki makna Islam yang penuh rahmat. Islam hadir membawa kedamaian, ketenangan, rasa aman, serta kasih sayang yang tidak hanya kepada umat manusia aja, melainkan bagi seluruh alamnya. Islam rahmatan lil alamin terdiri dari dua kata, yakni rahma yang berarti kasih sayang, dan lil alamin yang merupakan bentuk jamak dari alam yang memiliki arti seluruh alamnya. Islam dan hubungan sosialnya. Jadi Islam tuh memiliki hubungan sosialnya. Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hasil dari interaksi atau rangkaian dari tingkah laku yang sistematik antara dua orang atau lebih. Nah, ada juga prinsip relasi sosial. Selanjutnya dijelaskan dalam surat Al-Hujurat sebagai berikut nih. Yang pertama adalah larangan untuk mengolok-olok orang lain dengan cara menghina, mencela, serta meremehkan orang lain. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok orang lain. Yang kedua ada mencela dirimu sendiri. Yang ketiga ada memberikan panggilan yang buruk. Memberi panggilan yang buruk seperti si A sama si B memanggil panggilan yang buruk. Yang berikutnya ada yang keempat ada larangan melakukan tuduhan atau pengkhianatan baik terhadap keluarga maupun umat manusia. Jadi kita tidak boleh menuduh sembarangan tanpa adanya bukti yang kuat. Yang kelima adalah larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi ketika orang itu udah ketahuan salah nih, terus kita tuh mencari-cari lagi kesalahannya dia. Itu kita tidak boleh mencari-cari kesalahannya orang lain. Jadi kita cukup tahu kesalahannya di awal dan kita tidak boleh mencari-cari kesalahannya orang tersebut. Nah, yang keenam ada larangan untuk menghujajing sebagian dengan sebagian yang lain. Al-Maghri menjelaskan bahwa Allah tidak melarang berperilaku adil dan berbuat adil kepada non-muslim yang tidak menyerang, memusuhi, mengusir orang-orang Islam dari negeri yang Islam tempati. Tetapi Allah akan marah dan Allah akan melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang mudah memusuhi, menganiaya, dan mengusir dari tempat tinggalnya, sehingga menimbulkan permusuhan dan penganiayaan sebagaimananya yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah terhadap orang-orang muslim pada masa Rasulullah SAW. Islam dan keberlangsungan alamnya. Lingkungan merupakan bagian dari integrasi kehidupan manusia. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan tetap
perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Dalam perspektifnya Islam tuh manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan alam, keseimbangan dan keserasiannya. Jadi kesimpulannya tuh konsep rahmatan lil alamin ini pangkal utamanya pada ketuhanan yang maha rahman dan rahim. Dasar pradiganya adalah agama rahmat bagi seluruh alam karena menurutnya agama bukanlah untuk Tuhan, melainkan diturunkan dari Tuhan untuk manusia dan alam semesta. Ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadisnya sesungguhnya memiliki coreng yang cukup mendalam dan luas tentang korelasi antara manusia dengan manusia, serta manusia dan alam dan lingkungannya. Korelasi itu dibentuk dalam sebuah etika religius yang mengikat manusia untuk terus menjaga kelestarian lingkungannya sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam untuk menopang hidupnya manusia. Nah, yang materi yang kedua yang saya akan bawakan ini adalah tentang etika kesuburan tanah. Etika kesuburan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tanah tuh dalam bahasa Yunani adalah pedon, sedangkan dalam bahasa Latin adalah solum. Adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangatlah vital perannya bagi semua kehidupan di bumi. Karena tanah mengandung kehidupan tumbuhan dan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Kesuburan tanah tergantung pada keseimbangan 5 faktor, yaitu air, oksigen, unsur hara, kondisi fisik, yang kelima ada unsur toksik. Toksik bukan toksik yang itu ya, toksik atau zat penghambat ya. Jadi kelima faktor tersebut itu tidak boleh bertingkah sebagai faktor penghambat yang keterlaluan karena akan mengakibatkan keoptimuman atau faktor-faktor yang tidak bermanfaat bagi tanah tersebut. Yang berikutnya ada pohon dan tanaman dalam kehidupannya. Jadi dalam konsep agama Islam, Allah tuh menciptakan semua makhluk dengan tugas-tugasnya masing-masing untuk menjaga keseimbangan di bumi ini. Pada surat Al-Baqarah ayat 26, Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk ataupun lebih rendah dari itu. Orang-orang yang beriman yakin bahwa benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang ingkar mengatakannya. Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Karena itu dalam Islam hubungan antara manusia dan makhluk lainnya itu bukanlah hubungan superioritas, jadi nggak superioritas yang mendudukan makhluk yang satu sama lain jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk lain. Nah, jadi keseimbangan ini tuh harus dijaga selain karena kita dilarang untuk merusak bumi seperti surat Al-Baqarah juga yang tadi. Juga karena kita semua adalah sama-sama makhluk Tuhan, masing-masing punya pekerjaannya dan beribadah dengan caranya masing-masing. Mereka bukanlah benda mati yang kosong, mereka juga mereka juga tuh mereka juga tuh hidup di dunia. Ya, mungkin sekian penjelasan presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.